Halo Mams, welcome back to my YouTube channel. Masih sama aku Evi Dayanti ya Mams. Aku hari ini mau masak mie gomak atau mie lidi ala-ala aku lah Mams ya. Ini bahan-bahannya ada mie lidi, ada sayurnya labu siam. Ini labu siamnya udah aku potong-potong korek api ya. Terus ini ada bawang merah, ada serai, ada daun jeruk sama daun salam. Terus ini ada tomat, udah aku potong dadu, ada daun bawang. Itu yang ada seledinya itu buat ini Mams ya. Aku lagi masak kaldu ayam kampung buat anak aku. Jadi itu mau dibagi dua nanti. Oke, ini untuk bumbu yang dihaluskannya ada jahe, ada bawang putih, ada kunyit dan juga cabai merah keriting sama cabai rawitnya ya Mams. Kalau cabai sesuai selera ya Mams. Oke, ini aku masak air dulu ya Mams buat kelapa yang udah aku bekuin ya. Lagi-lagi ini adalah tips dari Mams Fitriani Handayani. Thank you ya Mams buat tipsnya. Oke ya Mams, kita lagi nunggu airnya mendidih. Untuk kelapanya, ini makanan khas Batak ya Mams ya. Rata-rata orang Batak nih yang mengolahnya kayak beginilah gitu. Nah, oke. Ini bumbunya udah aku giling ya Mams, sudah aku haluskan. Sambil nunggu airnya Mams, aku cuci piring dulu ya, supaya nggak terlalu banyak piring kotor ya kan Mams, biar nggak mumet kepala ini ngelihat banyak piring kotor. Oke. Nah, sambil masak sambil nyuci itulah Mams ya, emak-emak bisa disambi, ya ampun, hebatnya perjuangan seorang wanita ini ya Mams ya. Masak aja bisa sambil nyuci piring, bisa sambil nyuci baju. Itulah kita wanita ya Mams, kita harus bangga sama diri kita sendiri, asik. Kalau bukan kita sendiri yang muji, siapa lagi? Oke, aku masukin air panasnya Mams ya ke blender ini, ke dalam blender. Mau aku blender dulu nih kelapanya ya Mams, biar santannya itu keluar gitu. Oke Mams, aku blender dulu ya. Maaf, waktu aku ngeblendernya lupa aku arahin ke sana. Maklum lah Mams, itu tuh udah jam berapa ya aku masak, buru-buru lah Mams gitu ya. Ada requestan pengen dimasakin, ya udahlah aku masakin ya kan. Nah, lama banget ya aku ya. Oke, ini dia nih udah aku blender dan aku tunggu dulu sebentar ya Mams sampai dia agak hangat-hangat kuku, baru aku peras. Nah, itu sebelah sana masak kaldu ya Mams, kaldu ayam kampung. Nah, sekarang kita mau numis untuk mau bikin kuahnya ya Mams ya. Ini kuahnya dulu. Nanti kalau kaldunya udah mateng, baru kita ngerebus mie-nya di sebelah sana, di kompor sebelah sana ya Mams. Nah, itu aku masukin daun seledri sama daun bawangnya buat kaldunya, karena kaldunya udah mau mateng. Dan sekarang kita nyalain kompor buat numis bumbu halus untuk mie lidinya. Kalau orang Batak sih nyebutnya mie gomak karena digomak katanya gitu loh Mams. Nah, ini dia saringan buat nyaring kelapa ya Mams. Nah, oke. Kita tunggu minyaknya panas dulu ya Mams. Nah, yang pertama kita tumis yaitu bawang merah, serai, daun salam dan daun jeruk ya Mams. Kita tumis sampai wangi. Nah, sambil lihat masakan sebelah ya Mams, jangan lupa. Ternyata udah selesai, kita angkat ya. Kita sisihkan dulu, kita diamin dulu sampai dingin, baru deh aku saring. Oke, sekarang aku naruh panci yang berisikan air, dikasih minyak dikit untuk ngerebus mie lidinya Mams. Aku kasih minyak itu biar dia nanti nggak lengket-lengket ya Mams. Itu harus tunggu mendidih dulu, baru aku masukin mie nya. Nah, sekarang kita masukin bumbu yang udah kita haluskan tadi
tadi. Kita tumis-tumis lagi, tumis sampai harum. Ini apinya aku bikin api yang sedang ya mams, nggak besar. Kalau besar nanti jadinya bumbunya itu kayak bau-bau gimana gitu ya kan, jadi cepat gosong juga kalau apinya terlalu panas mams. Oke, sambil nunggu nyuci piring lagi. Aduh, emang ya ibu-ibu ini kerjanya gitu-gitu aja ya mams di dapur. Nyuci piring, masak, nyuci piring, masak, nyuci baju. Ya elah, cuman itu terus mams setiap hari. Disyukurin aja ya kan. Oke mams, ini udah wangi, udah masak. Bumbu halusnya kita masukin labu siamnya, kita tumis-tumis lagi sampai merata, baru kita masukin santannya. Aku minum dulu mams. Oke, nah masukin santannya, ternyata mams ini santannya tuh masih agak panas gitu mams, dan aku tidak kuat untuk memegangnya. Tapi kata pak suami itu ditambahin lagi katanya santannya kurang, soalnya kalau misalnya milih kayak begitu, kalau kuahnya banyak tuh ya enak lah gitu mams. Makanya aku itu aku blender lagi, aku kasih air lagi, aku blender lagi, aku tambahin lagi supaya santannya agak bertambah. Oke, sekarang santannya udah lumayan banyak nih mams ya. Aku peres dengan apa ya aku bilang ya, itu sebenarnya agak-agak panas, tapi ya udahlah mams ya, gak apa-apa, inilah perjuangan seorang wanita. Oke, diperas yang mau diperas. Oke, kita peras udah kayak sapi aja mams ya, diperas ya kan, gak cuman kelapa aja yang diperas, sapi juga diperas ya. Oke deh, udah selesai memerasnya. Nah, ini nanti kita aduk-aduk ya mams, jangan sampai nggak diaduk sampai dia mendidih. Nah, aku bukan yang ngaduk ya mams, itu yang ngaduk Pak Su, mumpung anak lagi anteng, jadi aku sambil nyuci piring, dia pas lagi dapur sini, aku yang aduk, katanya aduh baik sekali. Ya udah dibantu ngaduk deh, aku sambil nyuci piring lagi, biar piringnya nggak numpuk ya mams. Nah, inilah ya, kalau di Sambi ini sebenarnya lebih enak mam. Enaknya apa sih? Ya sambil kita masak, sambil kita nyuci piring kan mas. Jadi nggak ada yang kotor gitu, piring itu enak. Jadi kita selesai masak, piring juga semua bersih. Jadinya ya nggak numpuk gitu loh. Nah, ini dia mams ya. Kalau aku nggak nyalain air, aku harus bolak-balik ke kamar mandi ngangkat air untuk ngebilas. Nah, seperti yang mams lihat tuh, stikernya udah mulai copot, itu bakal aku copotin itu mams, karena bener-bener udah nggak lengket itu. Mungkin karena lembab kali ya, karena disitu kan rentan banget sama air, makanya kayaknya itu emang nggak bisa buat air gitu deh mams. Ya beginilah mams ya, daripada aku cetak-cetek air, listrik lagi, ya mendingan kita angkat aja lah dari kamar mandi, hitung-hitung olahraga kan mams. Nanti aja kalau airnya udah mau habis semua, baru deh kita nyalain lagi sambil mandi kek, sambil menuhin gitu mams. Oke, aku ambil air lagi, bikin lagi ke situ, cuci lagi embernya, dan kita copot juga itu akhirnya stiker. Emang ya, ujung-ujungnya dicopot juga. Oke, itu pak suami tuh mams yang lagi ngaduk-ngaduk sambil lihat sebelahnya, apa kabar tuh panci sebelah, udah mendidih belum, dan ternyata belum mendidih. Oke, aku lanjut lagi ngaduk-ngaduknya, aku kasih garam, terus aku kasih kaldu jamur ya, totole, terus merica bubuk ya mams ya. Nah, itu tempat garamnya itu aku kasih bolongan gitu mams, soalnya sendoknya itu ujungnya biar bisa keluar gitu mams. Nggak apa-apa lah ya, yang penting ada, disyukuri saja, itu aja, nggak boleh terlalu banyak mengeluh. Oke, kita tes rasa dulu, cila tes rasa.
Nah, ini rasanya udah mantap, udah enak, rasanya udah pas, gak asin. Oke, itu yang sebelah airnya udah mendidih ya mams. Yang air udah mendidih, aku patahin bagi dua nih minyak. Ini minyak itu ukuran sekilo ya mams ya, ukuran sekilo. Jadinya tuh banyak banget mams, bisa dimakannya sekitar 10 orang bisa lah ya mams ya. Karena kalau kata orang tetangga aku sih yang uh, non Kristen, yang muslim gitu ya mams, ini tuh katanya kuahnya tuh kayak kuah kelontong sayur katanya. Cuman emang ya bumbunya cuman gini aja, tapi kata kalau misalnya aku suka bagi tetangga enak sih katanya. Cela enak, kepedean banget ya aku mams ya, memuji diri sendiri nih namanya ini. Oke, karena udah mendidih kita masukin daun bawang sama tomatnya ya mams ya, kita masukin, kita aduk-aduk lagi, aduk terus, digoyang terus sampai dia mendidih lagi. Nah, sampai agak menyusut sedikit lah mams gitu ya kan. Oke, kita aduk-aduk lagi, aduk terus, aduk aja terus ya mams ya. Nggak tahu deh ini kapan selesai ngaduknya. Oke mams, itu aku sambil ngeliat anak aku mams ya, kenapa ada ngekak gitu ya, maklum lah walaupun Pak Su yang jagain tetap kita harus ngeliat ya mams ya. Oke, ternyata sudah mendidih, sudah mendidih. Oke, kita aduk lagi sesekali, diaduk terus diaduk. Kayak kalau santan emang gitu ya mams ya, harus diaduk terus katanya, biar santannya itu nggak pecah. Oke, dan yang di sebelah juga itu minyak belum empuk ya mams ya, masih lama itu empuknya. Tapi aku sih kalau misalnya ngerebus kayak gitu, aku bikin cara yang 5:37 kalau nggak salah mams. Rebus 5 menit, matikan 30 menit, rebus lagi 7 menit. Katanya sih supaya cepat empuk, supaya cepat matang kayak gitulah mams. Aku dapat itu kalau nggak salah dari Facebook gitu. Nah, itu tadi santannya udah selesai ya mams ya, kuahnya maksudnya udah selesai. Sekarang waktunya ngerebus telur buat campuran kuahnya itu mams. Itu telurnya ada 5 biji, aku rebus. Dan telurnya tuh mau aku potong 2 biar irit. Irit iyalah, soalnya kan stoknya udah mulai menipis. Cila, soalnya kalau stok telur di rumah itu cepet banget habisnya mams ya, entah kadang diceplok lah, kadang digoreng begitulah. Oke, ini aku lihat minyak dulu, minyak udah empuk apa belum. Ternyata kayaknya ini belum empuk mams, masih agak-agak keras, ini belum terlalu empuk. Oke, ini belum aku matiin sih memang mams, pokoknya aku sistemnya begitulah ya. Nah, oke mams, sudah selesai. Tara, ini dia mie lidi atau mie gomak ala-ala Mami Alvaro. Itu tadi mams ya, mie gomaknya kalau udah selesai itu harus dicuci ya mams sekitar 2 atau 3 kali biar kebuang gitu yang kotornya. Oke mams, cukup sampai di sini ya cerita-cerita kita tentang masak mie gomak ini. Semoga menginspirasi. Yang suka sama video aku jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan juga klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari video-video aku. Oke, Mams, see you, bye-bye, love you.